Nah, kurban itu kita bahas ini. Karena apa? Karena model rendangmu itu termasuk sawabit atau mutaghayirat kudu cetrok. Sebab kalau yang sawabit, kayu yang tetap tidak bisa, tidak boleh dirubah. Tapi kalau yang mutaghayirat itu bisa dirubah. Maka niki pancen pagi ini kita bahas sisi fikihnya dari aspek rendangmu. Artinya kurban terus dikalengin bentuk rendangmu yang diinisiasi dari lazismu, dan itu lazis bukan hanya lazismu Sragen tapi juga lazismu Jawa Tengah, lazismu Jawa Timur, lazismu se-Indonesia. Ngeten niku. Jadi aspek fikihnya bagaimana itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, karena ada dua problem yang sering dipertanyakan. Ya, problem hukum ya, problem hukum terkait dengan rendangmu ini yang sering ditanyakan oleh jamaah. Maka di sini kula waos wonten ing halaman 2. Ya, halaman 2 alinea 1 2 3 niki nggih. Ada dua problem terkait dengan kurban rendangmu ini. Pertama, dikemanakan kulit dan karkas selain daging? Karena yang dibuat rendang hanya daging. Ya, jadi neng kaleng niku ora enek balungan ngono ora enek. Ya, jeruan ora enek, eneke daging. Lah terus balungane neng ndi? Kulite neng ndi? Usus apa babat neng ndi? Kan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, peserta kurban rendangmu yang hanya membayar 100.000 atau bahkan lebih kecil dari itu apa juga sah? Karena faktanya banyak sekolah Muhammadiyah atau jamaah Muhammadiyah, ranting-ranting Muhammadiyah ngumpulke untuk rendangmu kuwi 50, 200, 100, 200. Apakah juga itu sah? Nah, ini yang kita bahas. Untuk menjawab masalah pertama, berikut ini terdapat hadis riwayat Ahmad dalam kitab Nailul Autar sebagai berikut. An Abi Sa'id anna Qatadah ibn Nu'man akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama faqala inni kuntu amartukum alla ta'kulu luhumal adhahi fawqa salatati ayyam liyasa'akum wa inni ukhillukum lakum faqulu ma syi'tum wala tabi'u luhumal hadi wal adhahi wa kulu wa tasaddaqu wastamti'u bi julutiha wala tabi'uha wa in ata'tum min luhumiha say'an faqulu an nasitum rawahu Ahmad. Ya, dari Abi Sa'id bahwa Qatadah bin Nu'man mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, bersabda, sungguh aku telah memerintahkan kalian untuk tidak makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kemudian untuk memberikan kalian kemudahan, dan aku menghalalkan untuk kalian, maka makanlah apa yang kalian inginkan dan janganlah kalian menjual daging hewan kurban dan kulitnya. Makanlah, bersedekahlah dan nikmatilah kulit-kulitnya dan janganlah kalian menjualnya. Jika kalian memberi makan orang dari daging hewan kurban, maka makanlah dengan cara apapun yang kalian inginkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada ujung hadis ini ada kalimat gini, fakulu annasitum, ya. Wa in at'amtum min luhumiha syai'an fakulu annasitum. Yang kita artikan bahwa jika kalian memberi makan orang dari daging hewan kurban, maka makanlah dengan cara apapun yang kalian inginkan, dengan cara apapun masitum sakarepmu. Mula daging kurban kuwi iso dibagi mentahan, iso dibagi apa wae, termasuk dimasak sik lagi didum. Niku juga bisa. Masitum sakarepmu. Nah, sakarepmu. Lah bagaimana dengan tadi yang dipertanyakan, lah balunge neng endi, babate neng endi, kulite neng endi? Itu secara teknis dikonversi itu dirubah menjadi daging. Karena ini yang mengerjakan kan perusahaan. Lah terus dikonversi berapa, terus dijadikan daging. Maka semuanya akhirnya dikalengin dalam bentuk daging. Jadi ora enek sing didol ngono ora enek. Kenapa? Ya karena itu memang ya tidak boleh. Nah, artinya meskipun ada beberapa nanti saya sampaikan
yang membolehkan untuk urusan kulit boleh menjualnya, nanti kita sampaikan. Tapi secara umum memang fikih melarangnya. Itu pertanyaan pertama, yaitu kemanakah itu balung dan lain-lain itu selain daging. Itu terjawab bahwa itu semua dikonversi dalam rupa daging, terus kemudian dikalengin dalam bentuk rendangmu ini. Kemudian pertanyaan kedua, nah, bagaimana kalau urunannya kecil-kecil? Tadi enek sing 50, enek sing 100, enek sing 200. Lopo kuwi masuk kurban. Nah, gimana itu hukumnya? Maka di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa orang menyembelih ternak itu ada macam-macam. Podo-podo belih pedus kuwi iso macam-macam niate. Dan itu dalam Al-Qur'an dan dalam fikih itu dibahas panjang. Yang pertama itu adalah hadyu. Jadi ada macam-macam urusan orang mau nyembelih kambing atau ternak itu. Ada hadyu, ada dam, ada akikah, ada kurban atau udhiyah. Nah, pertama hadyu. Hadyu, apa itu hadyu? Hadyu itu adalah menyembelih ternak terkait ibadah haji, khususnya mereka yang menjalankan ibadah haji tamato. Nah, ngeten Bapak Ibu. Haji tamato jenengan sing pun haji ngacung dupi. Setunggal kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7 kathah. Nih, alhamdulillah haji tamato niku enten kewajiban beleh wedhus. Nah, beleh wedhus yaitu yang namanya hadyu. Hadyu. Jadi beleh wedhus karena haji tamato itu hadyu namanya. Menyembelih hadyu. Terus haji kiron itu juga menyembelih hadyu. Itu terkait dengan orang ibadah haji. Jadi hadyu itu adalah menyembelih hewan ternak dalam urusan haji. Nah, jadi nek jenengan teng mriki teng tanah air boten tindak haji, aku arep mbelih hadyu, kuwi salah. Istilahnya salah. Ya boleh wedhus, aku arep mbelih hadyu. Enggak. Hadyu itu istilah fikih menyembelih ternak untuk mereka yang sedang ibadah haji, terutama haji tamato dan haji qiron. Terus lajeng enten melih istilah dam. Ya, dam. Dam itu artinya darah. Adam itu darah, mengalirkan darah. Lah, itu juga terkait dengan haji dan umroh. Nah, dam. Apa toh? Dam ini ya. Dam adalah menyembelih ternak akibat pelanggaran ketentuan manasik haji. Jadi pelanggaran ketentuan manasik haji. Misalnya ngeten. Wonten ing haji biasanya kan wong donga nek pamitan haji ini kan usum pamitan haji niki. Biasanya kan dongane mugi-mugi Pak Sultan saged nglampahi rukun hajinipun, wajib hajinipun, sunah-sunah hajinipun. Kan ngeten. Nah, rukun itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak terjadi haji. Nah, rukun haji itu ya niat ikhram untuk haji, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, ifadah dan sa'i. Nah, itu rukun haji. Lah terus bangsa mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina itu wajib haji. Wajib, ya wajib haji. Ora dilakoni ora apa-apa. Ning bayar dam. Ngoten lho. Jadi orang mabit, orang apa-apa, orang mabit yang Muzdalifah enggak apa-apa, tapi bayar dam, nyembelih kambing. Orang lempar jumroh, orang apa-apa, ning bayar dam menyembelih kambing. Orang mabit di Mina, orang apa-apa, ning bayar dam menyembelih kambing. Nah pertanyaannya, lah ngopo teko kono kok orang mabit ya ngopo? Kan gitu. Tapi mungkin aja karena memang mungkin dia sakit atau apa yang tidak bisa mabit, itu ora apa-apa, ora dilakoni hajinya sah, tapi dengan membayar dam. Atau melanggar ketentuan ihram.
melanggar ketentuan ihram. Karena ihram itu orang yang sudah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, wis niat ihram untuk haji, niat ihram untuk umroh, itu ada ketentuan sing boten angsal dilanggar. Nah, ketika melanggar salah satu kafarat utawi hukuman itu adalah menyembelih dam, yaitu menyembelih kambing. Bahkan untuk larangan ihram sing berat, yaitu kumpul karo bojone, kumpul karo bojone, nek karo ora bojone ya tambah dosa gede sak pole. Wong karo bojone wae kena kafarat. Kafarate apa? Nyembelih unta. Hajine ora sah. Tahun sesuk kudu dibaleni, dan itu ora mungkin baleni kaji sesuk ngono ora mungkin. Nah, itu artinya apa? Menyembelih ternak tapi karena hukuman, yaitu dam. Jadi itu terkait dengan haji dan umroh. Terus enten meleh menyembelih ternak niku nek ke apa tambahan putra, tambahan anak. Dipastani napa? Jenenge napa? Akikah. Jadi akikah itu adalah menyembelih ternak, yaitu kambing, karena kelahiran bayi, ya, kelahiran bayi. Dan itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi kalau umumnya jenengan ini apa akikah pas hari raya kurban itu bisa amal 2 in 1. Nah, ngendikane wonten ing fiqhus sunnah niku enten mazhab pendapat Imam Ahmad bin Hambal, gampangnya pas jenengan ketamon putu pas seminggune kuwi hari raya kurban kuwi iso mbelih wedhus siji diniatke kekah dan kurban. Nek ngono engko nek pasahe engko diitung engko tak sesare. Lah ragat sesar karo ragat mbelih wedhus ya ben iso amal 2 in 1 malah boncos engke. Jadi ada amal 2 in 1, yaitu wa idastama yaumun nakhri ma yaumul aqiqah fa innahu yumkinul iktifa bidzabihatin wahidatin anhuma. Niku ngendikane Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ketemu berkumpul pas bersamaan yaumun nakhri, hari kurban Idul Adha, ma'ayaumul akikah, dengan hari ketika akikah, fa innahu yumkinul iktifa bidzabihatin wahidatin anhuma, itu boleh digabung niat 2 in 1, beleh wedhus siji diniati kekah kalian niati kurban. Lah niki mesti uteke wong ngirit ngene iki. Ya secara fikih boleh, menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh. Kama idastama yaumul id wa yaumul jum'ah wa tasala li ahadihima. Ini sebagaimana seandainya hari Idul Adha, hari Idul Fitri di hari Jumat itu waktu salah li ahadihima. Jadi niat mandi, jadi mandi Jumat itu kan wajib. Mandi Idul Adha, Idul Fitri juga wajib. Maka sekali mandi bisa untuk niat Jumat sekaligus niat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi itu akikah. Jadi walaupun ketemu telu toh, pertama itu hadyu, itu terkait dengan orang yang haji dan umroh. Yang kedua dam, yaitu menyembelih ternak terkait dengan langgaran ihram atau seorang haji tidak melaksanakan kewajiban haji, wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh. Kemudian ada juga jenis menyembelih akikah, menyembelih hewan yang namanya akikah. Lah nek kurban niku napa? Kurban niku istilah fikihnya namanya udhiyah, yaitu penyembelihan ternak di hari raya Idul Adha bagi mereka yang tidak pergi haji. Jadi ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu bagi orang yang tidak
haji. Jadi podo-podo menyembelih ternak tetapi niate beda-beda. Nah, pertanyaannya ngenten. Mukallaf niku wong sing kena kewajiban. Mukallaf untuk hadyu, untuk dam, untuk akikah itu adalah fardiyah, individu. Adapun mukallafnya atau kewajiban yang kena kewajiban menyembelih korban udhiyah itu ternyata menurut beberapa pemahaman ulama itu kolektif ya. Sebagaimana hadis berikut halaman 3, monggo ben boten salah tafsir, boten salah paham nggih, kita waos. Halaman 3. An Jabir qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaika fil dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kami pergi berikan haji bersama Rasulullah SAW. Lalu kami kami berserikat pada korban unta dan sapi. Berserikat pada hadyu sebenarnya bukan korban tapi hadyu. Karena apa? Karena dia posisinya sedang haji. Ya, itu dia menyembelih hadyu bukan menyembelih korban. Ini istilah jam untuk haji itu memang mukallafnya kewajiban adalah individu mendaki haji sing melanggar ketentuan ihram yaitu individu. Adapun udhiyah utawi kurban niku mukallafnya perintahnya Rasul itu kolektif. Halaman 3 masih ini Amir Ibnu Sulaim kunna huwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat fasami itu yaqul ya ayyuhan nas ala kulli ajatin fi kulli amrin dari Ibnu Sulaim berkata saat kami wudhu di Arafat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar beliau bersabda wahai manusia pada setiap keluarga setiap tahun hendaknya melakukan udhiyah dengan beliau yang disebut yang itu sudah dimaksud karena itu tradisi jahiliyah itu menyembelih bulan Nabi umatnya Nabi sudah tidak ada. Tapi udhiyah yaitu korban itu tetap sampai hari ini. Yang penting di sini Nabi itu ala li ahli baitin pada setiap keluarga. Jadi setiap keluarga itu menyembelih korban setiap tahun. Jadi yang diperintahkan itu individu, tetapi setiap keluarga. Dia adalah menyembelih hewan korban. Jadi korban itu adalah untuk keluarga itu siapa saja. Dalam kitab disebut umpamanya keluarga itu ya suami, istri, anak, wa'yalihi dan keluarga yang lain. Nah, kita orang Jawa kita pakai kan rodok gede mana? Anak, istri, terus suami, karena sama istri suami cek melu moro tua sak moro tuane kan berarti kakek putune yo cek melu kan berarti kakek nenek suami istri anak cucu. Ini keluarga itu seberapa? Sampai sekarang bahasa kita kan keluarga besar Trunojoyo, keluarga besar Masjid Al-Falah, keluarga besar SDIT Birrul Walidain, keluarga besar Pondok Darul Ihsan semuanya. Kuwi masuk ora?
Nah, ini problem akademik ini. Karena apa? Karena definisi keluarga kita orang Indonesia itu bisa mungkret, bisa molor gitu, bisa hanya suami, istri, anak, atau ono tadi kan sering kula ki yo nglakoni ngenger maratuwa ki yo wis duwe anak papat nek ngenger maratuwa berarti kan yo maratuwa masuk. Terus dulur-dulur iya saudarane istri saya ijek neng kono, terus aku karo anak ijek ngeliat maratuwa. Terus keluarga ini sing kan jadi ini terus persoalan budaya orang Jawa, orang Indonesia kan gitu. Nah, karena memang dalam Al-Qur'an tadi wa'iyalihi dan anggota keluarga lainnya. Wa'iyalihi sampai di situ disebut wa'abdihi dan hamba sahayanya. Hamba sahayanya. Padahal hamba sahaya itu kan ya orang lain tapi menjadi termasuk wa'iyalihi. Nah, apakah boleh kalau keluarga besar seperti yang kita alami seperti itu? Nah, ini menjadi persoalan fikih juga. Tetapi ada sebuah hadis sekarang halaman 4. Kula sengaja waos ben mengke nek neng kondur niku critane rada komplit ngono lho. Iki lho dalile ngene iki ngeten. Soale nek ora jare Pak Nur Salim pengen ngene ojo jare. Iki kula suguhke teng jenengan kersane enten pedomane ngeten. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabsaini akronani yatau fi sawatin wa yabruku fi sawatin wa yangduru fi sawatin fa'utiya bihi yudhaka bihi faqala laha ya Aisyah halu minil al-mudayah thumma qala askadhihi ya bihajarin faqala fa'altu thumma akhadaha wa akhadhal kabsa pada jauh tu madabahu tu makola Bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu mengucapkan, "Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. Nah, yang penting ini di akhir ini bahwa Rasulullah itu pernah berkorban, itu diniatkan untuk dirinya, wa ali Muhammad, keluarganya, wa umat Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi apa itu mesti dikorbanke, dikorbani Kanjeng Rasul. Oh berarti rasa korban Pak. Maksud saya ngeten loh, menampilkan hadis ini Rasulullah itu ya pernah berdoa seperti itu. Berarti iso ombo banget toh definisi keluarga. Lah keluarga wa ahli Muhammad, wa ahli dan keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad kan sampai hari ini para Habib itu kan sangat-sangat pede banget aku putune Kanjeng Nabi kan gitu. Meskipun mungkin sudah generasi kesekian ratus kan, para Habib itu kan ya nek awake dhewe keturunane Mbah Paido, Mbah Painem ya ora patek ya, mungkin buyut kita atau ndure buyut ya apa? Canggah. Sinten sing apal canggahe namine sinten? Orang gagas. Tapi nek orang keturunan Rasulullah, itu apal banget. Saya, bapak saya, terus mbahnya, sampai terus mati utek-utek sikur teko kono meneh. Teko Rasulullah itu mereka hafal. Soalnya apa? Yo trah biru, darah biru Kanjeng Rasul. Lah, nek Rasulullah berdoa seperti ini apa sampai yaumul kiamah, wallahu alam. Yang penting Rasulullah memang pernah berdoa untuk menyembelih korban itu niat ke dirinya, keluarganya dan umatnya. Itu artinya apa? Bahwa tadi mukallaf yang kena kewajiban untuk korban itu bukan individu tapi keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terus begini. Pada alinea terakhir, rendangmu ini kan inovasi lazisme. Yang tadi problemnya ada dua tadi.
Pripun sing urunan 50 200 100 200, apakah itu masuk kurban atau tidak? Kalau melihat Rasulullah tadi dan definisi keluarga, yo iso wae keluarga besar Muhammadiyah PDM Sragen atau lebih luas lagi keluarga besar Muhammadiyah Jawa Tengah, ya monggo aja. Nah, tapi intinya Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita ini yang penting itu dari itu semua adalah bahwa kita ini setiap hari Idul Adha itu memang harus ya menyembelih sesuatu. Jadi sunnahnya setiap hari raya kurban itu memang kita menyembelih sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yaumin nakhri ahabba ilallah min ihraqid dam. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, tidak ada amal yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah ahabba ilallah di hari raya kurban melebihi ihraqid dam, mengalirkan darah. Jadi amal ketika bodo besar hari tasrik kuwi sing paling elok ya mengalirkan darah. Ini mengalirkan darah. Mula nek umpama jenengan mengalirkan darah rombongan, ya ora apa-apa to. Wah, arep dhewe ora apa-apa. Ora kuat tuku wedhus, tuku pitik. Kuwi ora korban, ning mengalirkan darah. Ajarannya itu ihraqid dam. Ya, ihraqid dam, mengalirkan darah. Karena gini, sahabat Nabi sing larat-larat seperti Bilal, seperti Ibnu Abbas, kuwi angger bodo besar, kuwi yo mbeleh ning mbeleh pitik. Wa akhraja Ibnu Abbas annahu kana idza qadara adqa atau maulahu dirhamaini faqala istarabihima lahman wa akhbarin nas annahu dhaqqa Ibnu Abbas wa ruwiya anna Bilalan dhaqqa bitikin. Jadi diceritakan ini dalam hadis ini bahwa Bilal dhaqqa bitikin. Kalau Idul Kurban itu dia bukan kurban loh ya, nyembelih pitik, ihraqid dam. Sing penting ihraqid dam, mengeluarkan darah. Pitik larang, lele. Intine apa? Intine kuwi hari makan minum, hari makan. Mula sampai dilarang puasa karena itu hari bahagia, makan besar, makan daging, makan amis-amisan. Gitu loh. Lah, jagake kok masjid ora teko-teko ya wis beleh pitik dhewe umpamanya gitu loh. Jadi memang begitu sunnahnya itu setiap Idul Adha itu ihraqid dam. Nah, ihraqid dam tidak kuat beli sapi dhewe, tidak kuat beli wedhus dhewe bareng ihraqid dam lewat rendangmu kuwi. Karena rendangmu ini secara fikih juga dibelih di hari raya kurban. Ya ora wae dhewe ora roh ngono wae. Paling apa ning RPH sana Magetan. Gitu. Jadi ihraqid dam. Jadi umum jenengan urunan 100, jenengan ya wis ihraqid dam hari itu. Sudah mengeluarkan darah, sudah mendapatkan sunnahnya mengalirkan darah. Mula umum mengke napa urunan 100 ya urunan mawon. Lah diniati apa? Ihraqid dam, mengalirkan darah di hari raya kurban. Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal, bahara kalengan ngeten iki itu inovasi. Dan ini seperti tadi ya, memang ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat. Hadyu itu ada yang sawabit. Hadyu itu kan harus yang sawabit tetap itu harus disembelih di tanah suci. Semua jamaah haji pasti nyembelih hadyu. Padahal jamaah haji Indonesia ini tahun ini ada 241.000 wedhus. Wih, oke banget loh ya. Oke banget. Mula pemerintah Indonesia niki mengke duwe program arep digawa balik. Tenan iku. Niku programnya pemerintah. Digawa balik. Karena apa? Karena wong Arab kuwi gak dipatek butuh ngono kuwi. Kono wis sugih-sugih. Kula dhewe niku nate tindak haji, ora tindak ding
ngonconi atau mengantarkan jamaah haji karena Haji Nurdin Kosasih nunut dinas ongkos dikasih. Nah itu kalau beli haji saya beli dewe, beli neng pasar terus tak beli neng apa RPH terus boh kayak gitu. Dan saya melihat sendiri bongso jeruan, bongso apa sikil ndas ngono kuwi diguwak ngono. Kula yang mikir roh sak truk ngono, masyaallah. Lah kuwi nek tak gobali ra iso dadi tengkleng ngono. Iya, diguwak kula roh. Lah diguwak truk-trukane nggowone guwaki ngono kuwi. Nah, artinya apa? Ini pemerintah Indonesia tahun ini punya program. Wingko arep digawa Bali. Wis MOU dengan raja boleh. Te uruso dhewe ketoke ngono. Artinya ongkirnya uruso dhewe, ketoke gitu. Nah, artinya apa? Haji itu harus disembelih di tanah suci. Tidak boleh disembelih di Sragen, enggak boleh. Mula nyembelih tetep di tanah suci, dagingnya digawa Bali. Lah sami jenengan rendangmu ya kaya ngono kuwi. Nyembelihnya tetap di hari raya Idul Adha atau 3 hari tasyrik, ya murleh bagi kuwi dalam bentuk kalengan, dalam bentuk wis karek si dahar, siap saji. Jadi mau arep nek arep ngrasake enek ngono piye mau carane. Nggih, artosipun napa? Artosipun ini adalah bentuk mutaghayyirat yang bisa dirubah. Kayak mau haji itu aslinya memang harus di tanah suci, tetapi tadi karena petoke pemerintah Arab Saudi atau rakyat sana itu kan sugih-sugih, negara sugih. Mula wau sing dijukuk nggur sampil tok. Yang lain-lain ya dibuang gitu. Soalnya mereka orang ngerti piye carane gawe tengkleng nu ketok rada ngerti. Bapak Ibu ingkang kalumati, jadi itu inovasi rendangmu ini itu seperti tadi hadyu yang oleh pemerintah Indonesia tahun ini itu mau dibawa pulang. Jadi tahun kemarin sudah. Ceritanya begini, tahun kemarin itu baru petugas haji. Petugas kan Kolkata ya sekitar 1000-an. 1000 wedhus kan ya akeh. Nah, itu ternyata ya ketika sampai di karantina itu kan gak cetha. Sik. Sadurunge dibongkar, kuwi wedhus saka ngendi? Soale apa? Soale kan ra cetha kuwi wedhus saka Pakistan apa kok Sudan apa kok India apa kok Australia, gak cetha. Karena yang boleh undang-undang kekarantinaan, yang boleh masuk ke Indonesia itu harus kambing atau sapi yang dari negara sing wis bebas PMK. Ngertos PMK? Oh, iki cah kota kabeh ora ngerti, nek cah desa ngerti. PMK niku penyakit mulut dan kuku. Nah, itu kan ada sertifikatnya. Negara yang sudah bebas PMK itu boleh kewane masuk ke Indonesia. Sing belum bebas ya enggak boleh, soalnya kok nulari. Nah, nulari. Karena PMK itu bahaya. Ya, maka tahun ini insya Allah itu sudah clear, wis diincim engko negara ngendi, pokoke engko wedhuse saka ngendi, negara sing wis bebas PMK, sehingga iso digawa Bali dan bisa ditasarufkan dibagikan ke masyarakat Indonesia. Soale piye-piye wong Indonesia kuwi jumlahe luwih akeh, sing butuh luwih akeh, sansaya mriki iki bolak-balik bencana kan ngono. Mriko gempa, ganti banjir kono, ganti longsor kono, ganti ating-muting beliung kono. Lah ngeten-ngeten iku nek enek model rendangmu kan karek ngoncalke yo. Segone yo wis di ngono godhog dhewe iki rendangmu kalek nggih lawa. Kan menak banget. Lah nek dadak mbleh sik, oleh nggawa wedhus rono ya kangelan. Itu adalah inovasi dari ibadah kurban. Nah, kodos wau inovasi haji tahun ini, hadyu jamaah haji Indonesia rencanane arep digawa Bali. Lah nek jenengan yo aku arep njaluk bagian, yo ndonga sik wae muga-muga kasil. Soalnya tahun ini wis direncana begitu ternyata baru sedikit. Tahun ini insya Allah mau semuanya 241.000. Mungkin boleh wedhus kabeh. Karena itu wajib. Harus disembelih itu hati, tapi sembelihnya tetap harus di tanah suci. Dagingnya kalau dulu
itu memang dikemas, ya dikorneti kayak gini, dikelilingin terus disebar ke Afrika, ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita ketika tsunami Aceh itu juga pernah dapat itu. Jadi daging hasil hadyu jamaah haji sedunia sebagian dikirim ke Indonesia ketika tsunami Aceh. Nah itu hampir ya sama aja seperti ini, kita korban terus dikalengin. Lah untuk siapa? Ya tetap untuk yang sangat-sangat membutuhkan. Makanya ini kan program lazismu yang memang tupoksinya urusan orang-orang dalam kesulitan, dalam bencana, dalam kesusahan dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, korban untuk orang yang sudah meninggal. Ini memang ikhtilaf. Dalam kitab Punil Muqtas ila Ma'rifatil Alfat Al-Minhaj ini ada makalah begini, wala tadkhiyata an mayitin lam yusibiya liqauli ta'ala wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak boleh tadkhiyah, wala tadkhiyah, tidak boleh berkorban an mayitin untuk orang mati lam yusibiya, ketika hidup tidak pernah berwasiat. Liqauli ta'ala wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bagi manusia tidak ada pahala kecuali apa yang ia kerjakan. Fa'in auso biha jaza, ketika itu dia pernah berwasiat maka itu boleh. Nah, jadi Bapak Ibu ingkang kawulmati, ini yang tidak membolehkan. Artinya apa? Nek ora tahu wasiat le, sok nek pake mati, kowe nek di duit bapak dikorbani ya. Ora dikorbani. Salah kan dikorbankan. Dikorbankan ya, artinya pernah wasiat itu ya boleh, jaza, dibolehkan artinya mendapatkan pahala. Kenapa? Ya karena itu wasiat dari orang tua. Mula nek jenengan mengke wasiat ojo ngabot-ngaboti nggih. Maksudnya ngene, le nek duwe duit, ojo le engko pake ben taun dikorbani ya. Wah, lha kuwi ngebot-ngeboti. Lah nek pas tahun pecekle, pas lagi repot, pas lagi ranti duit, ora yo lah iki kesalahan anak ora wasiate ora dilakoni, kesalahan dilakoni dadak. Lah kan itu mau wasiat itu wasiat sing gampangke. Le nek duwe duit sok ya ngono. Nek duwe duit atau nek longgar, pake ben taun di korbani. Ini yang tadi. Jadi kalau tidak berwasiat itu tidak boleh, tapi kalau berwasiat boleh. Tapi ada yang mutlak membolehkan, yaitu dalam kitab Al-Majmu' lin Nawawi, karangan Imam Nawawi. Wa amma tadkhiyatan 'anil mayit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ibadi jawaziha li anna daraba min as-sadaqah was sadaqatu tasihhu 'anil mayit. Jadi gini, adapun korban untuk mayit maka menurut Abul Hasan Al-Ibadi itu boleh. Ini salah satu pendapat ulama yang membolehkan baik wasiat maupun tidak wasiat. Alasannya karena apa? Li'anna darbun minas sadaqah, karena korban itu salah satu jenis sedekah. Wa sadaqatu tasihhu 'anil mayit, dan sedekah itu sah untuk si mayit meskipun tidak pernah berwasiat. Jadi ini monggo jenengan mau ngorbani bapak ibu sing pun sedo monggo, tidak yo monggo. Ini sudah saya sampaikan dua-dua pendapat. Kalau maunya bapak ibu jenengan mesti biyen yo ora tau napa enten sing wasiat kon ngorbani. Mboten ketoke mboten. Soale apa? Soale ya wong tua ora bakal ngeboti anak. Nah, ngeten. Tapi makanya kalau nggak pernah wasiat ya ikut ini boleh aja. Abul Hasan Al-Ibadi. Ya, monggo itu. Terus daging kurban bolehkah dimasak sebagian untuk seluruh pihak yang apa itu di masjid panitia di sana? Jadi ini juga dalam kitab Al-Majmu', ya, dalam kitab Al-Majmu' itu begini, bahwa tentang ini bahas tentang panitia. Siapa huwa panitia? Kedudukan panitia. Qala Syafi'i wal ashab yustaqabu ayat baka hadiyatan wadihatihi binafsihi wa udhiyatihi binafsihi. Qala al-Mawardi illal mar'ah.
wa istaqabula atau an tawakkala fi dzabhin hadiyaha. Jadi menurut Imam Syafi'i ini terkait dengan panitia itu apa toh? Panitia itu kedudukannya adalah wakil dari sohibul kurban, ya, wakil dari sohibul kurban. Maka karena hanya wakil, ya ketika sing kurban itu membolehkan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Karena kedudukan sohibul kurban panitia itu kedudukannya adalah wakil. Dan memang sunnahnya itu orang kurban itu disembelih diri. Tetapi karena tidak mungkin berbagai aspek tidak mungkin, maka diserahkan ke panitia dan itu adalah sekedar wakilnya. Nah, karena wakil orang iso mengeksekusi wong gur wakil kok. Umumnya saya kan setiap hari jadi wakil wali kon ngijabke anake kan ngono. Kan mesti wali ini kan, Pak nyuwun tulung jenengan makili kula mangijabi anak kula entuk bocah iki. Kan ora oleh. Lah, aku makili kowe tak nikahke entuk ponakku ya. Lho, wakil iki nggur kon karo cah iki kok karo ponakmu piye to, Pak? Kan mesti disengeni aku. Jadi wakil itu ya hanya mewakili apa dawuhe yang ahli walinya kan itu. Mula jenenge naib itu kan wakil. Naib itu wakil dari wali. Karena biasanya jenis sing ijabi kudu wali dhewe karena dia yang punya kejuan punya hak. Tapi terkadang tidak mentolo atau tidak kuat terus memberi kepada petugas untuk mewakili. Jadi karena hanya mewakili, ya wis dawuhe napa kon ngijabe putrane karo bocah kuwi, ya wis kula lakoni. Ora mungkin terus sak karepku dhewe. Samsore, tak wakili tak pek dhewe ora. Tutuki panitia. Terus terakhir mau tentang kambing tapi sangklir. Ya. Tunggal. Kambing sangklir itu boleh. Ya. Itu tidak termasuk 4 perkara yang dilarang. Yang dilarang itu kan kurus yang jelas-jelas kurus ra ono daginge, sing buta bener-bener buta ra ono dalan, sing pincang bener-bener pincang, yang itu ya. Tapi dalam larangan itu tidak ada sangklir. Ngeten niku boleh. Makaten nggih, matur nuwun.